Kenapa Ya, bisa terjadi sampai begitu Pak, kebocoran data itu? Apakah cuma di negara kita atau emang di seluruh dunia terjadi? enggak, itu adalah kejadian yang umum Heeh. termasuk di seluruh dunia. Seluruh dunia terjadi Ya, itu ya? ya. Mhm. Jadi yang namanya proteksi Heeh. sifatnya adalah mitigasi. Mhm. Jadi meminimalkan Iya. frekuensi kejadian, Dia nggak bisa mencegah ya? mencegah sampai batasan Oh, tertentu. bisa Tapi mencegah yang namanya insiden oh, itu pasti bisa aja terjadi. pasti terjadi, Ya. iya. Para sahabat Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya Sibisi di program Gemas Generasi Maestro. Para sahabat, sekarang sejak pandemi ini begitu banyak orang memerlukan teknologi dan digitalisasi. Kita mengalami banyak hal perubahan yang begitu cepat di dunia IT dan digitalisasi. Nah, pada hari ini saya kedatangan seorang tamu, seorang yang ahli di bidang IT. Siapa lagi kalau bukan Pak Hogan Kusnadi. Ya. Selamat datang Pak di Terima acara kasih. Gemas. Ya. Ya, para sahabat, selain di ahli maestro di bidang IT, Pak Hogan juga ini seorang health coach, coach kesehatan yang bisa memberikan advice tentang kesehatan. Nanti kita juga akan ngobrol, berbincang-bincang masalah kesehatan ya. Jadi topiknya luar biasa. Pak Hogan ini multi talent, apa aja bisa nih kayaknya. Ya, ahli IT, ahli kesehatan. Pokoknya obrolannya pasti seru nih hari ini. Ya Pak, terima kasih sudah datang di Ya. program Gemas Pak. Ya. Nah, pertama kita bahas masalah IT dulu ya Pak ya. Oke. Sesuai dengan keahlian Pak Hogan nih. Pak, apa sih IT itu information technology? Pak Hogan bisa jelaskan nggak ya? Karena sekarang ini udah makin berkembang ya masalah IT ini. Di mana-mana orang pakai IT. Tapi IT itu apa sih sebenarnya? Ya. Oke, pertama-tama terima kasih Oh iya, dulu sama-sama kepada Pak. Pak Denny sudah diundang Ya, ke acara Gemas ini. Ya, kita tahu bahwa yang namanya IT Ya. sekarang ini sudah merupakan bagian dari kehidupan Iya, sehari-hari. kebutuhan ya sekarang ya. Ya, bahkan kalau misalnya untuk secara umum IT bukan hanya kalau dulu dipakai untuk kerja saja, Iya. sekarang IT dipakai untuk kerja juga, Iya. untuk belajar juga, Iya. dan untuk bersenang-senang juga. Luar biasa nih. Ya, dan kalau secara umum ya kalau dulu IT dibagi menjadi yang namanya hardware, software, Iya. network. Mm-mm. Tapi secara umum sekarang ini IT sudah berkembang sedemikian luar biasa. Mm. IT juga bergabung dengan yang namanya communication menjadi ICT, Iya. Information Communication Technology. Mm. Kemudian juga yang namanya communication itu berkembang juga, yang tadinya telekomunikasi via kabel ditambah juga dengan yang near Wah, kabel. udah banyak turunannya deh sekarang ya. Nah, sehingga semua tergabung menjadi Iya. satu, dan yang paling istimewa adalah kita mempunyai device yang luar biasa, Iya. yang namanya smartphone, Smartphone ya. yang menggabungkan banyak sekali fungsi, mungkin puluhan fungsi Iya. bergabung menjadi satu. Nah, jadi ya perkembangan IT sedemikian luar biasa sehingga ya akhirnya kehidupan kita itu boleh dibilang tergantung pada IT, termasuk ya acara kita di sini sekarang Iya, ini. betul. Kalau Ya. sekarang kan orang lebih takut ketinggalan handphone dibanding ketinggalan dompet, Pak. Betul. Atau ketinggalan kunci ya. Kunci. Kalau ketinggalan kunci dulu ya balik. Balik. Kalau sekarang ketinggalan kunci belum tentu balik. Belum tentu. Ya. Tapi kalau ketinggalan Ya, handphone hampir pasti balik ke Pasti rumah. balik. Karena seolah-olah terputus koneksinya Iya, terhadap dunia ya. Iya, ketergantungan dengan IT ini luar biasa sekarang ya, setiap orang betul. ya. Ya. Nah, kemudian Pak Hogan ini mendalami apa Pak di bidang IT ini? Kan tadi sangat luas ya IT itu ya. Ya. IT memang sangat luas. Kemudian saya mulai sekitar tahun 97 Iya. mendalami
sub bidang Dari IT. yang disebut sebagai information security. Oh, security. Ya, Information jadi bagian dari IT, Iya. tapi juga bagian dari perlindungan terhadap informasi. Makanya Iya. disebut information security, Iya. di mana di dalamnya ada IT security. Nah, untuk information security yang kita perlu Iya. jaga itu ada 3 Iya. urusan besar. Iya. 3 aspek besar, yaitu confidentiality Iya. atau kerahasiaan, Heeh. kemudian integrity, keutuhan Iya. dan keakuratan dari sebuah informasi, Mm-mm. kemudian availability, ketersediaan dari informasi tersebut. Iya, iya. Nah, itu adalah 3 aspek yang dijaga oleh information security. Iya. Dari sisi aspeknya kelihatan sederhana, cuma Iya. 3, tapi dari sisi proteksinya itu ya relatif cukup kompleks ya. Oh. Baik dari sisi hardware-nya, software-nya, Oh. operating system-nya, Iya, iya. networking-nya, dan juga termasuk dari sisi manusianya. Ya, Manusia itu masuk ke integrity itu? enggak. Enggak. Jadi begini, Integrity itu perpaduan ini. misalnya kita mempunyai sebuah data. Iya. Nah, data itu tidak boleh ada yang melakukan unauthorized modification. Jadi tidak boleh ada yang utak-atik. Iya, iya, iya. Nah, karena kalau misalnya data diutak-atik bermasalah. Iya, Contoh iya, gamblangnya iya. adalah misalnya account dari bank. Iya. Itu kalau datanya berubah, itu Iya. kan berbahaya. Iya, iya, Ya. iya. Atau kalau namanya berubah, Iya. itu kan berbahaya. Iya. Deposito 1M cuma jadi 100 juta gitu. Ya, Bisa misalnya. diutak-atik gitu. Ya. Nah, kemudian kan sekarang semakin berkembangnya information security ini, Pak. Ya. Kan ada standarisasi ya, kalau nggak salah di ISO itu Betul. ya, Pak ya. Ya. ISO apa tuh, Pak ya? Nah, salah satunya untuk pengamanan informasi itu adalah seri ISO 27000 series. Oh. Dan untuk sertifikasinya itu ISO 27001. Iya, iya. Nah, itu disebut sebagai ISMS, Information Security Management System. Ya. Iya. Itu siapa aja yang wajib ikut ISO 27001 itu, ya. Pak? Sebetulnya dari pemerintah sudah mensyaratkan untuk perusahaan-perusahaan di mana di sana mengolah data dan memberikan layanan kepada publik, itu perlu mengacu kepada standar keamanan informasi. Iya. Ya, salah satu standar yang perlu diacu adalah ISO 27001 yang sudah menjadi SNI tahun 2009. Oh. Ya. Banyak, Pak, perusahaan yang udah memenuhi standar itu. Ya, jadi dari sisi pemerintah untuk perusahaan yang memberikan layanan publik itu ada beberapa levelnya. Perlu mendapatkan jaminan keamanan terhadap keamanan informasi, salah satunya via ISO 27001. Mandatory jadi itu ya. Sekarang sudah mandatory. Oh, itu udah jadi mandatory ya. Sudah mandatory. Karena apa? Kalau masalah information security terganggu, maka layanan pun bisa bermasalah. Iya, betul. Dalam bentuk berbagai macam, misalnya terjadinya pencurian data, atau fraud, atau gangguan yang lain di mana layanan tersebut diganggu sehingga tidak bisa memberikan layanan. Itu adalah masalah availability. Itu semua ujung-ujungnya adalah mengganggu terhadap layanan. Nah, betul. Nah, cuma sekarang kan nih terjadi ya, Pak ya. Ya, saya banyak juga membaca artikel atau mendengar informasi, kan banyak data-data kita nih yang bocor. Kemarin itu aja kan banyak tuh e-commerce siapa, BPJS juga sempat mengalami kebocoran data. Nah, sedangkan setiap company yang security, yang tadi yang bergerak di bidang information security kan wajib ikut ISO itu 27001 itu. Nah, kemudian banyak juga terjadi kebocoran data gitu loh.
ya macam-macam lah, ada namanya sekarang apa, SOCENG itu, social engineering Iya, segala macam ya. iya. Nah, itu menyebabkannya apa sih itu? Apa sih menurut Pak Hogan ini? Kenapa bisa terjadi sampai begitu, Pak, kebocoran data itu? Apakah cuma di negara kita atau emang di seluruh dunia terjadi? Nah, itu adalah kejadian yang umum, Heeh. termasuk di seluruh dunia. Seluruh dunia terjadi Ya. itu ya. Ya, Hmm. jadi yang namanya proteksi sifatnya adalah mitigasi. Hmm. Jadi meminimalkan Iya. frekuensi kejadian, Dia nggak bisa mencegah ya? mencegah sampai batasan tertentu. Oh, bisa. Tapi yang namanya insiden Oh, itu pasti bisa aja, terjadi. pasti terjadi. Ya. Iya. Jadi masalahnya bukan terjadi apa tidak terjadi. Heeh. Kalau terjadi seberapa cepat diketahui Heeh. Heeh. dan seberapa besar dampaknya. Mm-mm. Jadi upaya yang namanya information security management system bukan menolkan resiko, Oh. tapi memitigasi resiko Oh. sampai dengan batas yang bisa di manage. Iya. Ya. Dan yang namanya kebocoran data ya dari waktu ke waktu selalu terjadi di mana-mana, di luar negeri dan juga di Indonesia. Jadi itu sama seperti kecelakaan kendaraan bermotor Iya, gitu ya. iya. Dari waktu ke waktu Pasti ada ya. terjadi. Ya, hanya kita berusahakan memitigasi supaya kalau terjadi dampaknya itu bisa di manage. Iya. Antara lain misalnya kalau untuk kendaraan mobil kan kita ada pasang seat belt, Iya. Ada kemudian airbag. ada airbag dan lain sebagainya. Mm. Demikian juga untuk information security ya proteksinya ada di banyak level. Dari sisi hardware, dari sisi network, dari sisi operating system, dari sisi aplikasi, Iya. dari sisi access control. Ya, dan terutama juga tadi Pak Denny sebutkan social engineering. Iya. Nah, itu terkait dengan manusia. Nah, itu tuh banyak orang yang kena, Pak, atau begitu udah kena baru sadar. Nah, itu Ya. coba Pak, bisa nggak ya Bapak terangkan ya supaya yang penonton kita nih waspada dan mereka hati-hati ya, jangan sampai terkena juga kan Betul. social engineering itu. Itu mereka gimana sih cara kerja mekanisme itu biasanya? Namanya social engineering kalau pakai bahasa sederhananya Sederhananya. itu adalah tipu-tipu. 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 Tukang tipu nih ya sebenarnya ya. Betul. Jadi tapi kalau istilah teknis Iya. information security-nya itu adalah social engineering karena istilah itu asalnya dari begini. Jadi dia mempengaruhi seseorang Iya. agar supaya percaya kepada dia. Kemudian dari sana orang tersebut bisa memberikan data-data atau informasi yang diinginkan oleh sang penipu ini. Ya, jadi social engineering itu bisa dalam bentuk macam-macam. Iya. Kita kan tahu seringkali orang dapat misalnya Undian. berita, Hadiah. hadiah, undian dan lain sebagainya. Oleh karena itu mesti isi data-data Iya. pribadi dan lain sebagainya. Itu salah satu cara ya Iya. untuk mendapatkan data-data personal Iya. yang nantinya bisa dipakai untuk tujuan negatif, untuk fraud dan lain sebagainya. Ya, Ya. Pak, terus Pak. Itu yang sifatnya satu persatu. Iya. Nah, yang paling berbahaya adalah kalau orang berhasil menembus Iya. ke database. Oh, nah itu Jadi, harus orang itu yang ahli lah ya. dapatnya grosiran. Iya, grosiran ya. Ya. Ya, itu juga bisa social engineering. Dalam hal ini yang ditrik adalah termasuk misalnya pengelolanya Iya. atau adminnya dan lain sebagainya. Oh, maksudnya ada keterlibatan. Bisa beberapa macam Ya, ya. Salah satunya adalah karena admin yang katakanlah kurang aware mengenai information security, dia juga kena trik social engineering. Oh, gitu. Secara tidak langsung, Iya, misalnya iya, untuk mendapatkan username dan password. iya. Nah, kalau username dan password dari pengelola sebuah sistem didapat, Iya. maka kan itu menjadi salah satu pintu masuk. Iya. Pintu masuk itu bisa menjadi titik berikutnya untuk masuk ke sistem-sistem yang lebih berisi aset Iya. yang ujung-ujungnya bisa dicuri. Iya. Lebih Ya. ke masuk ke dalam, makin dalam Ya, lagi data ya. yang diambil ya, Pak ya. Ya, jadi sama seperti misalnya orang melakukan serangan militer, Iya. itu kan ada
cari-cari informasi, Iya, heeh. kemudian melakukan penyusupan. Iya, iya. Dari penyusupan itu didapat informasi lebih detail, lebih lanjut dan lain sebagainya, sampai akhirnya bisa ketemu brankas tempat informasi atau aset utama yang bisa diambil atau Iya. dirusak, Betul. kira-kira begitu. Jadi ya yang namanya social engineering merupakan salah satu hal yang relatif paling sulit untuk dicegah, Iya. karena yang dieksploit adalah kelemahan dari manusia. Iya, maka itu bisa melalui sisi psikologisnya kan. Betul. Itu sebenarnya ya. Ya, Belum makanya masuk ke IT-nya sebenarnya itu ya. ya, Sisi psikologi orang dulu yang dipengaruhi ya. makanya namanya Sosial sebetulnya adalah tipu-tipu. Tipu-tipu ya. Ya, Nah, Pak, kemudian apa nih Pak yang harus kita tahu atau kita aware dengan hal ini supaya kita nggak masuk kena tipu-tipunya itu Pak? ya. Salah satu adalah yang dalam penggunaan password kita harus menggunakan password yang kompleks, ya. Tapi juga relatif kita mudah menghafal. Iya. Tapi jangan menggunakan katakanlah informasi-informasi yang orang bisa cari di publik, misalnya tanggal lahir, terus kemudian nama keluarga dekat, atau misalnya nama peliharaan dan lain sebagainya, karena itu hal-hal yang bisa orang cari via Google. Iya. Kita harus menjaga itu ya sebenarnya. Salah satu. Kemudian yang kedua adalah jangan terlalu mudah terpincut oleh sebuah iming-iming, dapat undian, dapat hadiah dan lain sebagainya. Selalu check and recheck. Iya. Terhadap penyelenggara misalnya, ya. Atau kadang-kadang orang juga membuat yang namanya social engineering dengan desakan waktu. Iya. Jadi Anda menang tapi Anda harus proses dalam waktu 1 hari. Kalau enggak maka hadiah ini hangus begitu ya. Sehingga orang karena buru-buru dan karena iming-iming, perhatian dia, konsentrasi dia, critical thinkingnya dia juga jadi turun ya. Apalagi kalau udah senang gitu ya, wah mau dapat motor atau mau dapat uang besar dan lain sebagainya. Ya termasuk yang lain-lain juga, seperti misalnya token. Token itu kan harus kita gunakan sendiri, tidak boleh memberitahu ke orang lain. Nah itu juga bisa dilakukan, yang namanya ya mungkin social engineeringnya bertingkat gitu ya. Katakanlah mereka berhasil menguasai handphone kita, kemudian mereka mengakses, tapi kalau untuk token kan harus didapatkan dari kita. Nah itu ditanyakan kemudian. Dan kalau token itu diberikan habis lah ya. Lengkap lah. Fraud itu bisa terjadi. Nah makanya bagi para penonton nih, ketika ada orang yang minta password atau apalah, PIN atau apa Pak ya, jangan kasih ya. Betul. Itu walaupun mereka ngaku-ngaku dari bank, dari siapa gitu ya. Justru yang bagian dari social engineering itu misalnya kita dihubungi oleh orang yang seolah-olah dari bank, gaya bicaranya persis seperti orang bank, ya tapi menginginkan informasi-informasi yang sifatnya personal. Iya. Nah sebenarnya kalau kita menjaga itu, misalnya yang paling gampang nih ya, orang sering bertanya kepada saya, kalau kita orang pembobolan di ATM deh, ATM. Nah, kalau kita jaga kartu kita dan PIN kita, mungkin nggak akun kita tuh bisa bobol, Pak? Ya itu ada beberapa trik juga, yang alat yang ditempelkan ke ATM. Skimmer itu kan? Ya, dimana itu bisa merekam kartu kita. Ya kadang-kadang juga ditambah dengan teknik social engineering yang lain, misalnya dipasang kamera. Atau kadang-kadang kalau nggak ada kamera juga, ya kartu kita masuk tapi nggak bisa keluar. Iya, itu sering terjadi itu ya. Terus habis itu ada yang
seolah-olah mau membantu, Iya, padahal itu adalah bagian dari komplotannya. komplotannya. Ya kan? Iya, Kita coba bantu dan lain sebagainya, tanya passwordnya dan pinnya dan lain Pinnya, sebagainya. Ya, itu juga kita harus hati-hati. Iya, iya. Jadi caranya itu banyak sekali, Iya. menggunakan kreativitas seseorang dan mengeksploitasi keawaman dan ketidaktahuan dari pemilik atau pengguna. Iya, iya. Ya sebenarnya juga sekarang masalah tuh saya juga jadi kadang ragu ketika ada orang yang telepon mengaku dari bank, padahal orang bank beneran gitu loh. Ya. Kan jadi kita ragu. Tapi Ya. selama itu nggak meminta data dari kita sih, Ya. ini ya pokoknya orang yang mengaku-ngaku dari bank mau benar mau enggak, Ya. selama dia minta data pribadi kita sebaiknya Sebaiknya diberikan ya. jangan diberikan. Dan kalau memang kita perlu berhubungan dengan bank, kita telepon Ya, lebih baik kita yang telepon ke ke bank. nomor telepon bank yang sudah tertera. Iya, lebih baik gitu Jadi ya. jangan orang yang telepon ke kita. Yang ngaku-ngaku ini kan Ya. bisa dia benar juga bisa sih. Bisa benar, diputus dulu, Iya, kemudian kita telepon ke banknya iya, dan memberikan ya mau menanyakan sesuatu dan lain sebagainya iya. sesuai dengan katakanlah yang disampaikan oleh pihak yang mengaku dari bank. Jadi Iya. itu bagian dari cross check ya. Iya. Ya, recheck and cross check. Ya itu bisa mencegah juga sih ya terjadinya kita kena tipu lah ya. Ya, atau yang lain lagi adalah Mm-mm. kita buat account yang terpisah. Jadi account yang memang kita suka pakai Iya. untuk katakanlah belanja apa dan lain sebagainya, itu satu account tersendiri. Yang kalau kita perlu belanja ya kita isi nggak terlalu banyak. Iya, iya. Ya. Ya buat operasional sehari-hari lah ya. Ya, hitunglah itu yang buat operasional. Sehingga kalau sampai terjadi sesuatu pun ada Ya, batasan kerugiannya limit. kecil lah ya. Jangan sampai dia bisa mengakses ke account dengan yang jumlahnya besar. Iya, iya. Nah, kira-kira begitu. Iya, makanya para sahabat, jadi Anda juga harus hati-hati nih ketika mengpublish data pribadi, karena kadang tanpa sadar kita mempublish juga tuh di medsos. Iya. Iya kan? Merasa apalagi ada yang publish tiket boarding, padahal itu kalau katanya bisa di-scan data kita, bener gak sih? Ya kalau misalnya ada alat bacanya ya bisa didapat. Bisa, jadi ya. kalau misalnya informasi-informasi semacam itu ya kita perlu hancurkan. Iya, iya. Jadi jangan cuma sekedar buang ke tempat sampah. Wah, tapi dirobek kita, ya. Hancurkan robek dulu. Ya, Iya. dihancurkan. Iya. Ya, inilah ya kemajuan teknologi ini juga dampaknya ya jadi banyak penipuan-penipuan ya Pak ya. Ya, teknologi sebetulnya netral. Netral. Dia mempermudah Tujuannya mempermudah gitu sih kita, sebenarnya. juga mempermudah orang jahat untuk bisa mengeksploitasi. Itu yang Jadi selalu bahayanya. ada dua sisi. Iya, dua sisi ya. Ya, tapi kita tetap perlu gunakan manfaat-manfaat dari teknologi. Iya, iya. Hanya kita perlu aware resiko dan masalahnya, dan kita berusaha untuk memitigasi resiko. Iya, betul. Itu yang penting sih ya. Ya. Iya. Para sahabat, jadi ya Anda dengar nih ya. Jadi hati-hatilah dengan ini. Nah, sekarang gimana tuh Pak? Setahu saya dulu ya, saya pernah dengar rancangan undang-undang tentang keamanan data pribadi ya. Ya. Perkembangan mana ya? Pak Hugan ada berita nggak tuh? Ya, itu Kelihatannya masih belum jadi undang-undang ya? dalam beberapa hal ada yang masih dalam proses. Wah. Tapi sebetulnya kalau untuk perusahaan yang menggunakan IT mengolah data dalam bentuk layanannya dan lain sebagainya, ya dari Kominfo itu sudah ada bahwa mereka wajib untuk memperhatikan keamanan informasi dan perlu mengacu ke sertifikasi keamanan informasi. Ya salah satunya ISO tadi. Yang sudah jadi SNI, SNI ISO 27001. Iya. Itu sebagai salah satu ya. Kemudian yang lain-lain juga mereka harus punya tim yang baik. Jadi di ISO 27001 itu yang diurus nggak cuma teknologi aja. Tapi selain teknologi juga dari sisi manajemen sistemnya. Karena harus di manage sebagai bagian keseluruhan dari layanan bisnis tersebut. Iya.
Jadi perlu ada security policy yang harus ditandatangani oleh pimpinan tertinggi dari organisasi tersebut. Terus kemudian perlu ada awareness terhadap seluruh karyawannya, dan juga perlu ada training yang sesuai dengan bidangnya untuk information security, bagian technical dan lain sebagainya, termasuk juga waktu mendevelop aplikasi itu juga harus sudah di build in masalah security-nya. Ya. Jadi security itu multi level kan. Dari aspek teknis, aspek non teknis dalam artian manusianya, juga dari sisi physical security. Ya, termasuk proteksi fisik terhadap ruangan server, ruang data dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya ISO itu semua mengatur itu ya Pak ya? Semua tercakup. Tercakup ya? Semua tercakup. Karena yang namanya information security itu seperti mata rantai. Nggak bisa lepas sendiri-sendiri lah ya? Kekuatan rantai itu adanya di mata rantai yang terlemah. Jadi kalau misalnya kita pakai secara teknis sudah oke, tapi kalau manajemen sistemnya kurang bagus, itu bisa jadi titik lemah juga. Atau SDM-nya ada kelemahan, itu juga bisa jadi titik lemah juga. Dan umumnya titik paling lemah di antara mata rantai tersebut adalah manusia. Manusia ya? Ya karena manusia punya pikiran, punya hati, ya kan? Kalau teknologi kan udah ngikutin aja kan? Dari manusia juga bisa capek. Iya bisa capek, ada bisa emosinya, lengah. Bisa macam-macam. Nah Pak, kalau Pak Hogan melihat ya perkembangan IT ke masa depan lah Pak. Kira-kira nih akan berkembang seperti apa ini IT ini? Perkembangannya amat sangat luar biasa. Iya, makanya. Dan merambah ke semua aspek kehidupan. Apalagi ke masa depan. Yang kita tahu yang namanya IT dahulunya berangkat dari yang namanya island of automation. Jadi sifatnya setempat-setempat. Kemudian adanya network tergabung. Kemudian datang internet. Semua bisa terhubung seluruh dunia. Kemudian datang lagi mobile yang membuat praktis kita bisa mengakses semua informasi, semua aplikasi lewat jari tangan kita. Iya. Makanya apakah nanti masa depan kita nggak perlu kemana-mana, hanya diam duduk aja, kita bisa ke mana-mana gitu. Praktis sebagian dari hal tersebut juga sudah mulai bisa kita lakukan. Nah, kita tahu selama 2 tahun pandemi ini kerja bisa dari rumah. Sekolah juga bisa dari rumah. Kalau bersenang-senang juga bisa dari rumah. Dan ke depan bahkan dengan yang namanya perkembangan yang namanya metaverse, bahkan kita bisa punya identitas 2. Identitas fisik dan juga identitas di ruang maya. Kita juga bisa punya real estate di dunia maya dan lain sebagainya. Ya itu kemungkinan tersebut menjadi unlimited ya. Tergantung dari kreativitas dan imajinasi dari orang-orang, termasuk penyedia jasa ya. Kalau saya sih bisa ngebayangkan Pak, nanti lama-lama tuh ya masa depan orang akan bingung dengan identitas dia sebagai pribadi dan dunia maya dia tuh Betul. Jadi orang bisa punya split personality ya. Bisa. Dia bisa punya identitas sebagai virtual dan juga di dunia nyata. Dan yang repotnya tuh kalau berbeda ya. Personality-nya berbeda. Nah itu bisa bipolar lah orang. Betul. Ya aduh luar biasa nanti. Ya kita nggak tahu nih 10-20 tahun lagi ke depan ya. Udah kayak gimana perkembangan teknologi nih. Nah Pak Hogan kan ahli IT ini pernah mendapat penghargaan nih Pak dulu ya di ISLA ya Pak ya kalau nggak salah ya. Apa sih Pak ISLA itu? Terus penghargaan Bapak nih apa ya dulu ya? Itu tahun 2011. ISLA itu adalah Information Security Leadership Award. Itu
diberikan oleh lembaga yang namanya ISC Square, International Information System Security Certification Consortium. Oh, jadi dari lembaga dari luar negeri nih? Iya. Oh. Nah, itu lembaga tersebut membuat sertifikasi seperti CISSP, SSCP, ISSAP, dan seterusnya. Iya. Dan waktu itu ada beberapa orang yang di Asia Pasifik, Iya. ya. Asia Pasifik itu di pusatnya itu di Hong Kong. Oh, di Hong Kong. Jadi memberikan award kepada para profesional yang dianggap memberikan kontribusi yang cukup baik untuk perkembangan information security. Nah, saya waktu itu salah satunya karena ikut membantu Kominfo dan BSN, Badan Standarisasi Nasional, untuk mengadopsi ISO 27001 menjadi SNI. Sebagai konsultan gitu, Pak? Enggak, jadi saya ikut dalam program bersama antara Kominfo dengan BSN untuk mengadopsi ISO 27001 diterjemahkan menjadi standar nasional Indonesia. Oh, iya. Ya, ISO ini itu kan salah satu ya. dari luar ya sebenarnya ya. Iya. Tapi bagaimana disesuaikan dengan standar di Indonesia gitu? Betul. Oh. Sehingga akhirnya menjadi standar nasional Indonesia. Iya. Ya. Dan itu adalah salah satu. Oh, gitu. Ya. Dan waktu itu kan saya juga aktif di dalam perusahaan yang memang memberikan layanan information security, dan juga ya mengadakan seminar dan sebagainya. Jadi ya ikut mempromosikan mengenai information security di Indonesia. Iya. Karena yang namanya information security itu saya sering memberikan analogi seperti pohon. Functionality itu yang di atas tanah. Oh, betul. Information security itu yang di bawah tanah. Nggak kelihatan tuh ya? Nggak kelihatan, abstrak. Tapi kalau ada masalah di akarnya, akar pohon, pohonnya juga bisa tumbang. Ya dalam bentuk gangguan ya layanan itu tadi, CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Ya ujungnya layanan kalau tidak ada security-nya itu menjadi layanan yang akhirnya bermasalah juga. Iya. Ibaratnya seperti kendaraan, mobil yang cuma ada gas tapi nggak ada remnya, itu kan mobil mungkin bisa melaju, tapi mobilnya bisa celaka. Iya. Nah, kira-kira begitu. Seperti itu ya. Kita butuh dua-duanya. Iya. Secara seimbang. Ya. Mobilnya makin cepat, misalnya mobil sport, kita lihat remnya makin besar. Iya. Karena kita butuh yang seimbang. Iya. Kira-kira begitu. Makanya para sahabat, jadi luar biasa ya, IT information security ini menunjang kehidupan manusia lah. Sekarang kita nggak bisa terlepas dari IT. Hidup ini selalu semua tergantung sama IT, sama smartphone ya Pak ya. Nah para sahabat, selain maestro di IT, Pak Hogan ini seorang health coach, ahli kesehatan juga nih. Jadi kita akan berbincang-bincang nih tentang ahli kesehatan dari Pak Hogan nih. Kenapa sih Pak Hogan seorang ahli IT nih, maestro di bidang IT, kok mendalami bidang kesehatan juga Pak? Ya. Ceritanya dari mana tuh Pak? Ya, sebetulnya itu terjadi secara tidak sengaja. Oh, nggak sengaja? Ya, karena saya tahun 2000 itu terkena diabetes.